Salam, bertemu lagi dalam 100 hari berdoa. Kita memasuki hari ke-29 dengan berjudul Berseru kepada Yesus dalam waktu kesesakan. Pada hari ke-29 ini, kita akan mengawali dengan sebuah kesaksian dari Randy Maxwell. Beberapa hari minggu yang lalu, Suzette dan saya merasa terkurung di dalam rumah, sehingga kami memutuskan untuk menyetir ke The Landing, sebuah pusat perbelanjaan di tempat terbuka di Renton, Washington, area di mana kami tinggal, dengan banyak toko, rumah makan, layanan, dan bioskop yang besar. Toko kacamata yang ingin saya kunjungi memasang sebuah tanda di depan pintu yang menyatakan bahwa sehubungan dengan COVID-19, mereka tutup sampai pemberitahuan selanjutnya. Tetapi bukan toko itu satu-satunya yang tutup. Saya menyetir ke arah toko Ross, tutup. Ke Dick's Sporting Goods, tutup. Marshalls, tutup. World Market, tutup. Lapangan Parker bagaimana seperti sebuah kota mati. Virus yang tidak terlihat sedang menunjukkan kuasanya, yang membuat mobil-mobil dan pengunjung-pengunjung menghilang. Beberapa hari sebelumnya, Gubernur Jay Inslee telah mengeluarkan peraturan untuk tinggal di rumah yang pada dasarnya membuat seluruh negara bagian Washington ditutup. Saya menulis renungan ini sementara peraturan ini masih berlaku. Hal itulah yang membuat saya menghargai sebuah pertemuan yang terjadi antara Yesus dan Nathanael, seorang pencari kebenaran yang ragu-ragu. Yesus datang dalam perjalanan ke Galilea. Dalam perjalanan itu, ia mengajak Filipus untuk mengikut dia. Filipus kemudian pergi mencari Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Yohanes 1 ayat 45. Nama Nazaret yang disebutkannya itu memancing reaksi Nathanael yang sama dengan reaksi masyarakat saat ini ketika menyebut virus corona, atau yang lebih populer disebut COVID-19. Virus yang telah menutup segalanya. Nazaret, mungkin suatu yang baik datang dari Nazaret, tanya Nathanael. Kita juga mungkin bertanya, dapatkah sesuatu yang muncul dari virus corona ini, dari ketidaknyamanan dan gangguan dari peraturan menjaga jarak sosial atau social distancing ini, dari larangan jemaat-jemaat untuk bisa berkumpul di rumah-rumah ibadah? Tetapi kadangkala sesuatu yang baik muncul dari tempat-tempat dan pengalaman-pengalaman yang tidak baik. Tapi untunglah Nathanael menjawab undangan Filipus untuk mari dan lihatlah, dan pergi bersamanya. Yesus melihat Nathanael, datang kepadanya dan berkata, "Lihat, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bagaimana engkau mengenal aku?" Nathanael bertanya. Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Yohanes 1 ayat 48. Segera iman membuka pikiran Nathanael yang tadinya tertutup dan mengakui, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Kemudian ia menambahkan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Pada waktu baptisan Yesus, langit terbuka, dan Allah Bapa mengurapi, terdengarlah suaranya yang memberkati anaknya. Di sini, Kristus sesungguhnya berkata, "Langit terbuka di tepi sungai Yordan, dan Roh Allah turun seekor burung merpati ke atasku." Pemandangan itu merupakan suatu tanda bahwa aku adalah anak Allah. Jadi,
Kamu percaya kepadaku sebagai anak Allah, maka percayamu pun akan diperkuat. Kamu akan melihat langit terbuka dan tidak akan pernah tertutup lagi. Aku telah membukanya bagi kamu. Malaikat-malaikat Allah naik membawa doa-doa orang yang membutuhkan dan menderita kepada Bapa di surga, dan turun membawa berkat dan harapan, keberanian, pertolongan, dan hidup kepada anak-anak manusia. Kerinduan segala zaman, halaman 141. Haleluya, langit terbuka, surga terbuka, dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada prasangka atau keraguan atau COVID-19 atau peraturan tinggal di rumah atau setan. Tidak ada pula yang langit yang tinggi ataupun laut dalam. Tidak juga apapun dalam semua ciptaan yang dapat menutup pintunya. Roma 8 ayat 39. Dan apa artinya bahwa surga dibuka? Hal itu berarti saudara dan saya memiliki hak yang penuh dan sempurna untuk masuk dan memperoleh apapun yang ada di sana. Dan rak-rak persediaan selalu dipenuhi dengan apapun yang kita butuhkan. Apa saja yang tersedia di sorga? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. 2 Petrus 1 ayat 3. Buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 14-17. Janji-janji yang berharga dan sangat besar, 2 Petrus 1 ayat 4. Lahir baru ke dalam pengharapan yang hidup, 1 Petrus 1 ayat 3-5. Pikiran Kristus, 1 Korintus 2 ayat 16. Segala berkat rohani dalam Kristus, Efesus 1 ayat 3. Surga terbuka, dan Yesus telah memberi kunci kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kunci itu adalah doa. Para malaikat adalah agen-agen pengiriman Amazon yang membawa naik doa-doa kita kepada Allah Bapa dan turun membawa berkat-berkat yang paling kita butuhkan. Harapan, keberanian, pertolongan, dan hidup kepada kita. The Landing, pusat perbelanjaan, mungkin tutup. Pertandingan bola basket mungkin tutup. Pertandingan hoki mungkin tutup. Rumah makan mungkin tutup. Bahkan gedung-gedung gereja kita untuk sementara ditutup. Tetapi sorga selalu terbuka. Jadi janganlah takut. Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dan namaku, aku akan melakukannya. Oleh karena itu bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Virus corona tidak dapat menghentikan Tuhan. Bertekunlah dalam doa seperti yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, karena surga selalu terbuka. Demikianlah sebuah kesaksian dari Randy Maxwell yang merupakan gembala Jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Renton di Washington, di mana ia tinggal bersama istrinya Suzette. Ia adalah penulis Jika Umatku Berdoa, If My People Pray, dan perkemahan untuk hari-hari terakhir atau Bootcamp for the Last Day. Tanyakanlah dalam hati saudara, apakah rak-rak rohani Anda mulai kosong dalam beberapa aspek karena kesibukan dan ketergesa hidup Anda yang Anda alami selama beberapa tahun terakhir ini? Mungkin ada beberapa persediaan dan rahmat surgawi yang perlu Anda simpan. Lebih jauh lagi, jika Anda dapat meminta sesuatu karunia rohani untuk kemenangan dalam bidang tertentu atau berkat rohani yang lain, maka apakah yang Anda minta? Pikirkan pertanyaan-pertanyaan ini selama beberapa menit. Tantangan hati. Mengapa Anda tidak memulai untuk menulis daftar hal-hal yang Anda rasakan butuh pada minggu ini? Kemudian carilah janji-janji dalam Alkitab di mana Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Ia akan memenuhi kebutuhan spesifik itu. Mungkin itu uang untuk membayar tagihan-tagihan Anda, atau kekuatan di dalam bidang yang Anda sedang lemah secara rohani. Mulailah secara aktif menuntut janji-janji Tuhan untuk berdoa. Engkau tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk menemukan hikmat, karena Tuhan dekat. Bukanlah kesanggupan-kesanggupan yang engkau miliki saat ini atau apapun yang akan dapat memberikan keberhasilan kepadamu. Namun, tentang apa yang Tuhan dapat lakukan.
kepada Engkau. Kita perlu lebih sedikit percaya kepada apa yang manusia dapat lakukan dan lebih percaya terhadap apa yang Tuhan sanggup lakukan bagi setiap jiwa percaya. Ia rindu agar engkau mendekatinya dengan iman. Ia rindu agar engkau mengharapkan perkara-perkara yang besar daripadanya. Christ Object Lesson pasal 146. Dalam lagi anjuran bacaan tambahan minggu ini, kebahagiaan sejati, bab 11, Randy Maxwell, perkemahan untuk hari terakhir di Bootcamp Last Day. Saudara-saudara, kabar baik yang dapat kita terima pada hari ke-29 ini adalah Departemen Pemuda Advent Divisi Eurasia di Moskow, Rusia, mengadakan maraton doa sedivisi untuk orang-orang muda melalui Zoom baru-baru ini. Partisipan yang bergabung datang dari seluruh divisi, berfokus kepada kuasa Tuhan, perlindungannya dan doa. Tuhan memberkati. Marilah saudara-saudara kita berdoa agar orang-orang muda kita di seluruh bumi akan terus menemukan cara-cara untuk bersatu di dalam doa dan mempelajari Alkitab. Berdoalah agar pengalaman bersama Yesus dalam krisis ini yang mereka peroleh saat ini dapat bertahan. Berdoalah untuk para orang tua yang bergumul untuk mengajar dan memonitor anak-anak mereka yang dilakukan secara daring atau online selama pandemi ini. Berdoalah meminta hikmat dan ketabahan untuk para orang tua. Berdoalah untuk para tamatan SMA dan perguruan tinggi tahun ajaran ini yang tidak dapat mengikuti acara penamatan seperti biasanya. Berdoalah memohon ketabahan untuk mereka dan tuntunan rencana-rencana yang mereka harus buat untuk masa depannya. Berdoalah untuk memohon kesehatan, kekuatan, dan inspirasi untuk para pemimpin, pelatih, guru, dan sebagainya yang bekerja melayani komunitas orang muda untuk dapat memberikan inspirasi dan menyemangati orang-orang muda selama krisis COVID-19 ini. Berdoalah untuk kampanye KKR Daring online. Harapan dibangunkan, Hope Awakens, dari It Is Written yang baru saja dimulai. Ada banyak sekali kendala yang kita tahu bahwa dengan bekerja keras untuk menghalangi keberlangsungan program ini, banyak musuh-musuh yang menghalanginya. Kita tetap berdoa untuk mengawal seri KKR yang sangat penting ini. Untuk tahu banyak, marilah kita kunjungi di website discoverhopeawakens.com. Demikianlah saudara-saudara pokok doa bahasan ini. Seperti yang kita tahu bahwa berdoa adalah sebuah tindakan praktis di dalam krisis COVID-19 ini. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengadu kepada Tuhan adalah dengan berdoa. Demikianlah saudara-saudara pokok doa ini yang dapat kita lakukan di rumah masing-masing, sehingga apapun yang kita minta didengar oleh Tuhan yang mengasihi kita. Amin.